Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik adik-adik, Ibu rasa kalian sudah sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fuji Rahayu. Kalian bisa memanggil saya Bu Fuji. Di SMA Negeri 1 Moga ini saya mengampu mata pelajaran Biologi Lintas Minat kelas 11 IPS dan 12 IPS serta Bahasa. Adik-adik yang saya sayangi, sebelumnya saya ucapkan selamat pada kalian semuanya. Selamat telah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Moga. Selamat menapaki fase baru dalam kehidupan kalian, fase hidup putih abu-abu ya, fase di mana kalian dituntut untuk lebih bisa berpikir dewasa, lebih bisa bertanggung jawab dalam segala hal, dan semoga kalian bisa mengisi dan melampaui fase baru kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, sehingga nanti kalau ada kenangan pun kenangan-kenangan yang baik saja, seperti itu. Di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Saya yakin adik-adik semua sudah familiar sekali ya dengan istilah COVID-19, Coronavirus Disease 19 ya, satu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus atau virus corona, di mana coronavirus ini sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit tidak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan. Ya, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga sindrom pernafasan akut berat atau biasa kita sebut dengan SARS. Nah, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Cina, di Wuhan ya, pada Desember 2019, kemudian dikenallah istilah SARS-CoV-2 dan disebut juga COVID-19. Jadi penyebab dari virus COVID-19 ini sebenarnya adalah virus yang sama yang menyebabkan wabah yang dulu pernah terjadi di Indonesia, yaitu MERS dan SARS ya. Nah, awalnya COVID-19 ini hanya dianggap sebagai flu biasa ya. Namun karena penyebarannya yang sangat cepat, yang tadinya hanya terjadi di Wuhan di Cina, penyebarannya cepat sampai ke berbagai negara dan akhirnya menjadi pandemi. Bahkan virus corona ini sudah memakan banyak korban meninggal dunia. Kita lihat data statistik dari tim Satgas COVID-19 di Indonesia. Dalam 30 hari terakhir ini kita lihat datanya, ya, kurvanya itu setiap hari semakin menanjak atau bertambah jumlah kasusnya. Nah, dalam sebulan terakhir ini dilihat per tanggal 9 Juli 2021 itu sudah ada 38.124 kasus baru. Ya, yang artinya dalam satu bulan terakhir ini sudah ada 38.000 orang yang terkonfirmasi terkena virus corona. Nah, bagaimana dengan angka kematiannya? Sama ya, kurvanya juga menanjak seperti ini. Nah, dalam 30 hari terakhir, kasus meninggal di Indonesia karena COVID-19 ini per tanggal 9 Juli 2021 itu sudah ada 871 jiwa yang meninggal karena COVID-19 ini. Nah, kalau ada yang bilang, Bu, itu kan angka kematian seluruh Indonesia. Di Indonesia kan ada berbagai provinsi, ada banyak pulau, provinsi, dan kabupaten. Jadi secara global itu mungkin tidak banyak. Ya, itu
Itu menurut kalian ya. Kita lihat, kalau kalian mau melihat data-data per kabupaten kalian sendiri, ini adalah peta sebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Coba kalian lihat, adakah di sini yang masuk ke dalam zona hijau? Tidak ada ya, hampir seluruhnya itu dalam zona merah atau berisiko tinggi, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Pemalang. Ya, hanya beberapa kabupaten saja yang masuk dalam resiko rendah, yaitu ada Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, Klaten, dan Boyolali. Dan mudah-mudahan tidak menjadi zona merah. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan lonjakan kasus virus corona di Indonesia itu? Dari berbagai sumber, maka kita tahu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan lonjakan kasus virus corona dan angka kematian di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, mungkin kita bisa lihat adanya faktor yang rentan, usia rentan, yaitu lanjut usia. Apalagi disertai dengan adanya komorbid atau penyakit bawaan, itu akan sangat berisiko tinggi. Kemudian adanya fasilitas kesehatan yang kurang memadai, yang tidak bisa mengcover seluruh kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari ketiga faktor yang sudah saya sebutkan tadi, saya rasa kita sepakati faktor ketigalah yang memiliki peranan penting. Seandainya setiap individu atau setiap orang itu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari, bukanlah hal yang tidak mungkin kasus-kasus atau angka kematian karena adanya virus corona ini bisa menurun, ya, sangat mungkin saja. Nah, itulah pentingnya kita bisa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja sih protokol kesehatan yang bisa kita taati atau kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada beberapa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah media utama atau media pertama yang bisa menyebabkan virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di masa pandemi ini, sebisa mungkin, sesering mungkin kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun, walaupun tangan kita tidak terlihat kotor, ya. Nah, mencuci tangan dengan sabun pun itu ada standarnya, atau tidak asal-asalan cuci tangan selesai, tidak, ya. Jadi step-stepnya kita mencuci tangan supaya bisa meminimalisir penularan virus corona melalui tangan ini. Yang pertama, kita basahi dulu kedua telapak tangan kita dengan air yang mengalir, ya. Kemudian kita tuangkan sabunnya, kita gosokkan telapak tangan kita begini. Jangan lupa, jangan hanya telapak tangannya saja ya, tapi punggung telapak tangan kita juga digosok seperti ini. Sambil sela-sela jarinya juga digosok, sebelah kiri bergantian. Kemudian jangan lupa kuku, bagian dalamnya bergantian ya, kanan kiri. Kemudian ibu jari. Ya. Setelah semuanya selesai, dibilas sampai bersih, baru kita keringkan dengan kain yang bersih tentunya, atau bisa menggunakan tisu. Sekali pakai langsung dibuang ke tempat sampah. Lalu bagaimana Bu kalau misalkan saya mau cuci tangan kok nggak ada sabunnya, hanya ada airnya saja? Bolehlah kita cuci tangan dengan air yang mengalir, cukup. Tapi kita juga harus tambahkan dengan hand sanitizer. Ya, jadi itu juga efektif untuk meminimalisir penularan virus corona melalui media tangan kita. Nah, kemudian jangan lupa hindari menyentuh area segitiga wajah ini, ya, mata, hidung, dan mulut. Kenapa? Karena di area wajah ini, di segitiga wajah kita, terutama di mata, hidung, dan mulut itu ada yang namanya membran mukosa. Nah, itu bisa sebagai media perantara masuknya virus yang tadinya dari tangan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kita kan tidak tahu selama kita beraktivitas di luar, tangan kita itu dalam kondisi bersih atau tidak. Jadi setidaknya ketika kita mau menyentuh
wajah kita itu sudah menggunakan hand sanitizer atau sudah cuci tangan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian protokol kesehatan yang kedua adalah menerapkan etika batuk dan bersin dimanapun, ya. Jadi kalau tidak dalam masa pandemi, saya rasa batuk dan bersin itu hal yang lumrah ya. Setiap orang bisa saja batuk dan bersin dimanapun ya. Tetapi karena saat sekarang ini sedang pandemi COVID, bersin dan batuk itu bisa jadi perantara masuknya virus ke tubuh orang lain atau tubuh kita. Bisa jadi kalau orang yang bersin atau batuk itu sudah terkena virus, batuk dan bersin di depan kita, ya kita bisa tertular seperti itu. Sehingga setiap orang itu harus menerapkan etika batuk dan bersin dimanapun berada, ya. Bagaimana etikanya? Ketika mau bersin atau batuk, pastikan kerasa ya. Kita harus menutup hidung dan mulut kita dengan menggunakan tisu, ya. Kalau tidak ada tisu, maka gunakan lengan bagian dalam kita, seperti ini, ya, supaya tidak kemana-mana harapannya. Kemudian kalau sudah bersin atau batuk menggunakan tisu, maka tisu yang sudah basah atau kena percikan dari droplet kita itu harus segera kita buang ke tempat sampah yang tertutup. Kalau sudah dibuang, maka kita cuci tangan, ya, sampai bersih, keringkan, selesai. Satu lagi yang perlu diingat ketika mau batuk atau bersin, kadang kan ada orang yang iseng ya, kalau mau batuk atau bersin itu malah mendekat ke orang lain, itu sangat tidak baik, sangat tidak beretika. Maka usahakan ketika kita mau bersin, menjauhlah dari lingkungan sekitar. Menjauh dulu, bersin, kemudian tisunya dibuang, kita cuci tangan, dah selesai, mendekat lagi, tidak apa-apa, berbaur lagi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu etika batuk dan bersin ya. Kemudian prokes yang ketiga adalah menggunakan masker jika keluar rumah atau akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini adalah habit atau kebiasaan baru yang harus sudah kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemanapun kita pergi, mau keluar rumah, pastikan kita membawa masker, ya, masker yang dipakai dan masker untuk ganti. Barangkali kita dalam seharian itu aktivitasnya di luar terus, maka tidak baik jika masker itu digunakan sepanjang hari, ya. Usahakan ganti supaya meminimalisir tadi penularan virus COVID-19. Nah, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Ya. Yang pertama, menutup mulut, hidung, dan dagu. Ya, pastikan bagian masker yang berwarna itu berada di depan. Jadi jangan kebalik, yang putih di luar, yang biru atau yang hijau itu di bagian dalam. Ya, jangan terbalik. Yang berwarna itu berada di bagian luar. Kemudian tekan bagian atas hidung sini, mengikuti bentuk hidung Anda. Kemudian jika mau melepaskan masker, jangan sentuh bagian depannya, tapi pegang talinya, lepaskan, kemudian buang ke tempat sampah yang tertutup, cuci tangan. Seperti itu. Jangan lupa cuci tangan, memang harus dibiasakan cuci tangan. Nah, 5 kesalahan umum yang biasa kita temukan dalam memakai masker. Ya, yang pertama, biasanya masker itu tidak menutup area dagu, tapi hanya menutup hidung dan mulut saja. Dah, sininya nggak ketutupan. Itu juga tidak benar ya. Kemudian yang kedua, maskernya melorot. Jadi yang ditutupi hanya bagian mulut sama dagu, hidungnya dibiarkan terbuka. Tuh. Kesalahan yang ketiga, biasanya maskernya ada yang menggunakannya terlalu longgar, jadi kendor. Bagian samping-sampingnya itu terlihat terbuka, atau bagian sini bawah, bagian dagunya juga terbuka. Yang keempat, maskernya itu sudah menutup dagu, mulut, tetapi di bagian hidungnya itu hanya di ujungnya saja. Jadi apa ya? Hampir jatuh. Nah, itu pun bisa saja droplet masuk melalui situ. Jadi harus diangkat ya sampai sini. Nah, pastikan tertutup hidung, mulut, dan dagunya. Dan yang terakhir, ini adalah kesalahan yang paling parah ya, atau paling fatal. Jadi kita membawa masker,
dicantelkan betul di sini, tetapi hanya melingkar di leher kita, tidak ditutupkan ke dalam hidung maupun mulut kita. Nah, itu kebiasaan yang salah yang biasa kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, Ibu harap setelah kalian tahu ini pun, kalau kalian menemui atau menjumpai orang-orang yang menggunakan maskernya kok kurang benar, kalian bisa mengingatkan, menegur supaya pemakaian maskernya itu bisa lebih baik, diperbaiki lagi seperti itu. Karena dengan memakai masker kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga orang lain. Ya, kita tidak bisa egois, hanya memikirkan diri sendiri. Misalkan kita susah nafas menggunakan masker, nggak usah dipakai, jangan. Bisa jadi kita menularkan ke orang lain. Ya, jadi salinglah menghargai orang lain satu sama lain di masa pandemi ini. Kemudian prokes yang keempat adalah menjaga jarak atau physical distancing. Nah, ini dimanapun berada ya, entah itu di kendaraan umum, di manapun kalian berada, pastikan jarak antara kita dengan orang lain itu minimal 1 meter. Ya, kemudian hindari adanya kerumunan atau social distancing. Kemudian, nah ini adalah prokes yang paling penting. Ya, prokes 1 sampai 5 sudah kita jalankan, tapi kita jangan sampai lupa bahwa kesehatan kita pun harus dijaga. Ya, kenapa kesehatan harus dijaga? Itu kaitannya dengan sistem pertahanan dalam tubuh kita atau imunitas, ya. Imunitas kita pun harus baik. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kesehatan atau imunitas kita itu kebal, baik? Yang pertama, kalian pastikan makan yang teratur dan asupan gizi yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian itu memang baik, ya. Jadi tidak makan banyak tapi tanpa adanya gizi. Makanan bergizi bukan berarti harus makan banyak ya. Makan secukupnya, teratur namun bergizi. Yang kedua, olahraga teratur, istirahat teratur. Yang keempat, hindari stres. Nah, itu juga bisa menurunkan imunitas kita kalau kita stres. Di masa pandemi ini kita sudah terbiasa setiap hari mendengar kasusnya melonjak, kemudian banyak orang sekitar kita yang kemudian terkena virus corona atau bahkan meninggal dunia. Mendengar berita duka saudara-saudara kita yang kena virus corona. Bolehlah kita waspada tetapi jangan panik ya. Dan jangan lupa juga satu hal yang penting juga, kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari penyakit dan wabah ini. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana Bu kalau misalkan di masa pandemi ini kita kok tidak bisa menghindari bepergian, artinya kita harus tetap keluar rumah. Bagaimana caranya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Tentu saja boleh. Tidak mungkin ya kita berada di rumah sepanjang hari. Tetap kita harus beraktivitas, bekerja, belajar ya. Namun tetap harus diingat terapkan protokol kesehatan dimanapun ya. Nah, ketika kalian mau bepergian, maka pastikan kondisi badan kalian itu dalam keadaan sehat atau fit. Kalau badan kalian sudah merasa tidak enak, tidak fit, jangan bepergian, jangan keluar rumah. Lebih baik di rumah saja. Ya, tapi kalau fit, sehat, oke, nggak apa-apa. Tidak sedang demam, suhunya tidak lebih dari 38 derajat Celcius, dan usahakan ketika kalian sudah keluar rumah nanti, minimalisirlah atau kurangi menyentuh benda apapun selama berada di luar rumah. Ya. Nah, selain itu, kalian juga harus menyiapkan toolkits atau peralatan-peralatan yang sekiranya akan kalian butuhkan nanti di luar sana. Ya, terutama barang-barang pribadi. Jadi di sana nanti di luar tidak saling meminjam atau menggunakan fasilitas umum seperti itu. Nah, apa saja toolkitsnya atau peralatannya kita? Peralatan kita, satu, hand sanitizer, itu wajib dibawa, wajib ya. Masker minimal 2, satu yang kita pakai, satu yang untuk cadangan atau ganti.
kemudian sabun cair ini lebih baik lagi. Kalau menemukan tempat untuk cuci tangan, lebih baik cuci tangan daripada menggunakan hand sanitizer. Dan peralatan makan, minum ya itu lebih baik dibawa. Jadi kita tidak usah jajan atau beli makanan di luar. Alat ibadah, mukena, atau yang laki-laki bawa sarung, peci dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peralatan-peralatan yang wajib kita bawa ketika kita pergi atau keluar rumah. Hal-hal yang dapat kita lakukan. 1, tadi ya, membawa toolkit kesehatan. 2, sebisa mungkin tidak menggunakan kendaraan umum. Kalaupun harus menggunakan kendaraan umum atau tidak ada kendaraan pribadi, maka hindari di jam-jam sibuk. Ya, kalau jam sibuk biasanya kendaraan umum itu berjubel. Jadi kita tidak bisa menghindari kerumunan. Kemudian hindari kerumunan dan selalu jaga jarak minimal 1-2 meter. Membawa perlengkapan tadi, sholat dan makan sendiri, tetap semangat, optimis dan berkarya di dalam setiap waktu. Ya. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk protokol kesehatan di masa pandemi. Ya, selalu ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular dan jagalah keluarga kita. Ibu harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya bisa saling mengingatkan nanti ketika kalian berada di luaran yang tidak menerapkan protokol kesehatan, bisa kalian ingatkan langsung, seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembahasan kita tentang pentingnya protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, ada tugas bagi kalian peserta didik baru SMA Negeri 1 Moga tahun pelajaran 2021-2022. Tugasnya adalah buatlah video kreasi singkat yang berisi ajakan kepada masyarakat luas untuk mematuhi protokol kesehatan atau prokes di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, video singkatnya silahkan dibuat sekreatif mungkin. Kalian bisa menggunakan misalnya aplikasi TikTok, boleh, monggo, kreativitas kalian sendiri. Atau gunakan fitur Reels di Instagram, boleh, silakan. Atau rekaman video biasa menggunakan HP, silahkan diedit sendiri, terserah ya. Nah, nanti video singkat itu silahkan kalian upload di media sosial kalian masing-masing, boleh IG, boleh FB. Kemudian jangan lupa tag IG-nya Ibu ya, yaitu Fuji_Rahayu2202 dan SMA_Negeri_1_Moga, supaya Ibu tahu bagaimana kalian memenuhi tugas ini dan bagaimana kreativitas kalian dalam mengajak masyarakat luas supaya bisa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.